Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kami akan berbagi kisah tentang kisah-kisah ketika ruh mendatangi rumah dan kuburan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika ruh sudah keluar dari tubuh anak Adam dan telah lewat masa 3 hari, maka ruh itu berkata, wahai Tuhanku, izinkanlah aku berjalan hingga aku bisa melihat jasadku di mana aku pernah berada dalam jasad tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengizinkannya. Datanglah ruh ke kuburnya. Ia melihat jasad dari jauh. Darah telah mengalir dari kedua hidung dan mulutnya. Maka ruh itu menangis dengan tangisan yang sangat lama. Kemudian ruh berkata, wahai jasad yang miskin, wahai kekasihku, apakah kamu ingat hari-hari hidupmu? Ini adalah rumah duka cita dan rumah cobaan, rumah kesedihan, rumah kesusahan dan rumah penyesalan. Setelah mengucapkan itu, kemudian ruh pergi. Ketika lewat masa 5 hari, ruh berkata, ya Tuhanku, izinkanlah aku melihat jasadku lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengizinkannya. Lalu datanglah ruh ke kuburnya. Ia melihat dari jauh dan telah mengalir dari hidungnya, mulutnya, serta telinganya nanah kental yang bercampur darah. Maka ruh menangis dengan sangat keras. Kemudian ia berkata, wahai jasad yang miskin, apakah kamu ingat hari-hari hidupmu? Ini adalah rumah kesedihan, rumah duka cita, rumahnya ulat dan kalajengking yang telah memakan dan merobek anggota tubuhmu. Setelah mengucapkan itu, ruh berlalu. Tatkala lewat masa 7 hari, ruh itu berkata, ya Tuhanku, izinkanlah aku untuk melihat jasadku. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengizinkannya. Maka datanglah ruh ke kuburnya. Ia melihat dari jauh jasadnya yang telah dikerumuni oleh banyak ulat. Melihat hal itu, ruh menangis dengan sangat keras seraya berkata, wahai tubuhku, apakah kamu ingat hari-hari hidupmu? Di mana anak-anakmu, kaum kerabatmu, auratmu, saudara-saudaramu, teman dekatmu, sahabatmu, dan di mana tetanggamu, yaitu orang yang ridho bertetangga denganmu? Pada hari ini mereka menangis kepadaku dan kepadamu. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika seorang mukmin meninggal dunia, maka ruhnya berputar-putar di sekitar rumahnya selama 1 bulan. Ruh ini bisa melihat harta benda yang ditinggalkannya, bagaimana cara hartanya dibagi, dan bagaimana hutang-hutangnya dibayar. Ketika telah sampai masa 1 bulan, ruh kembali ke kuburnya. Ia berputar-putar sampai dalam masa 1 tahun dari kematiannya. Dan ia bisa melihat orang yang mendoakan dirinya. Ia juga bisa melihat orang yang bersedih atas kematiannya. Setelah 1 tahun, ruh diangkat ke tempat kumpulnya para ruh sampai hari kiamat. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Quran Surat Al-Qadar ayat 4. Ada yang mengatakan bahwa bersama malaikat itu ada ruh dan raihan. Juga ada yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan ruh pada ayat di atas adalah
malaikat yang agung yang turun khusus melayani orang mukmin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar. Quran Surat An-Naba ayat 38. Ada yang mengatakan kata ruh dari ayat di atas adalah ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di bawah arsy. Ruh ini memohon izin kepada Allah di malam Lailatul Qadar agar diperkenankan turun untuk memberi salam kepada orang mukmin. Maka ruh itu berjalan di tempat mereka. Pendapat lain juga mengatakan, maksud kata ruh dari ayat di atas adalah ruh para kerabat yang sudah mati. Ruh itu berkata, "Ya Tuhan kami, izinkanlah kami turun ke bumi sehingga kami bisa melihat anak-anak kami dan keluarga kami." Akhirnya turunlah ruh itu di malam Lailatul Qadar. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, pada waktu hari raya, hari Asyura, hari Jumat yang pertama dari bulan Rajab, malam pertengahan bulan Sya'ban, malam Lailatul Qadar, serta malam Jumat, keluarlah ruh-ruh orang yang sudah mati. Mereka berdiri di pintu rumahnya seraya berkata, "Kasihanilah kami di malam ini yang penuh berkah dengan bersedekah, atau memberikan makanan pada orang miskin yang pahalanya ditujukan pada kami, sebab kami sangat membutuhkan sedekah. Jika kalian bakhil, tidak mau bersedekah, maka ingatlah kepada kami dengan banyak membaca Fatihah di malam yang penuh berkah ini. Apakah ada salah satu dari kalian yang mengasihi kami? Apakah ada salah satu di antara kalian yang masih ingat pengembaraan kami? Wahai orang yang berdiam di rumah kami, wahai orang yang menikahi istri kami, wahai orang yang menempati luasnya gedung kami, kami sekarang berada dalam kesempitan kubur. Wahai orang yang membagi harta kami, wahai orang yang masih ingat pengembaraan kami, buku kalian masih digelar. Tidak ada pakaian bagi mayit dalam kuburnya. Maka janganlah lupa pada kami dengan bersedekah dan doamu. Sesungguhnya kami masih membutuhkanmu." Kalau mayit itu mendapatkan sedekah dan doa dari keluarganya, maka ia akan kembali dengan penuh kegembiraan. Sebaliknya, jika ia tidak mendapatkan sedekah atau doa dari keluarganya, maka ia akan kembali dengan bersedih hati, sepertinya telah putus hubungan dengan keluarganya. Semoga kisah ini bisa menjadi renungan buat kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar doa-doa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.